Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Uniq, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesehatan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa sehat kembali. Dalam kehidupan ini terdapat dua fakta yang pasti terjadi. Contohnya adalah guru dan murid, dan juga orang tua dan anaknya. Nah, tapi Bapak beda. Sekarang Bapak ingin menerapkan tentang menerima tamu. Jadi ada yang bertamu kemarin, dan sekarang ada menerima tamu. Adab menerima tamu dan adab bertamu. Kedatangan tamu adalah berkah bagi setiap muslim. Hendaknya kita selalu menyambut tamu dengan sebaik-baiknya, dan pasti kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat-lipat ganda yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan bagi kita. Ada dari hadis menyatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan ia menjamunya di siang dan malamnya, dan ketika bertamu harusnya berada pada 3 hari. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam kisah ini Bapak ingin menceritakan salah satu kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah satu kisah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab menerima tamu. Jadi pada saat itu kisahnya adalah ada seseorang yang sedang terlihat oleh Nabi, terlihat dari kejauhan, sudah terlihat sama Nabi itu melihat bahwa ada seseorang yang menghampiri Nabi. Jadi ada yang menghampiri Nabi jauh dan terlihat mukanya sangat lusuh, sangat capai dan sangat lelah, langsung menghampiri Nabi dan bilang kepada Nabi bahwa, wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku sudah safar, aku sudah berjalan sangat jauh, aku lelah dan aku ini sangat lapar. Jadi ketika itu Nabi langsung berinisiatif bahwa bilang kepada istrinya bahwa, adakah makanan di rumah? Langsung istrinya itu bilang bahwa tidak ada, wahai Nabi, di rumah hanya tersedia air putih saja atau air minum saja. Lalu bilang kepada istri-istrinya yang lain, sama jawabannya sama seperti istri yang pertama, bahwa jawabannya adalah di rumah tidak ada makanan dan hanya mempunyai air minum saja. Lalu Nabi berembuk dan bertanya kepada para sahabat bahwa, wahai para sahabat, apakah engkau ada yang mempunyai sedikit makanan untuk seseorang yang dari jauh sana yang sedang safar? Lalu terdiam para sahabat, lalu bertunjuk tangan adalah Abu Tholhah. Abu Tholhah ini adalah sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Dia tunjuk tangan dan bilang kepada Nabi bahwa, ya Nabi, saya mempunyai makanan di rumah,
Langsung seseorang yang tadi pergi safar itu langsung dibawa oleh Abu Talha. Diajak untuk ke rumahnya dan dimuliakan oleh Abu Talha ini. Tapi di saat itu juga Abu Talha itu bilang kepada istrinya bahwa, "Wahai istriku, apakah engkau mempunyai cukup makanan untuk saudara kita yang sedang safar ini?" Lalu istrinya menjawab, "Wahai suamiku, ada cadangan makanan tapi untuk makan malam anak kita." Lalu suaminya pun menjawab, si Abu Talha ini pun menjawab bahwa, "Ya sudah, tidak apa-apa, itu disediakan buat saudara kita yang dari jauh yang sedang safar. Nanti anak-anak sebelum jadwalnya makan malam, anak-anak suruh tidur saja." Lalu setelah itu Abu Talha ini masak dan bersama istrinya itu masak barang di itunya, masak dan langsung menyediakan makanan kepada saudaranya ini yang sedang pergi jauh ini, yang sedang berada di rumahnya setelah pergi jauh ini. Setelah itu lampunya dimatikan oleh istrinya, bilang bahwa lampunya dimatikan ya, supaya dia tidak mengetahui bahwa kita ini sedang makan. Kita hanya memberi dia makan saja. Jadi pas hendak saudara kita yang sedang mau makan itu, yang menjadi tamu itu, kita memuliakan tamunya, dia makan, kita juga berpura-pura untuk memakannya. Jadi ada bunyi sendok, ada bunyi makanannya. Wah, enak sekali ya. Padahal dia, Abu Talha ini, tidak makan bersama istrinya. Dia dan istrinya tidak makan, yang makan adalah saudaranya yang habis pergi safar atau habis pergi jauh. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendengar kabar itu, senyum kepada Abu Talha. Langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang kepada Abu Talha itu bahwa, "Wahai Abu Talha, engkau bersama keluargamu dan engkau bersama istri dan keluargamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kenapa? Karena ia menjamu tamunya sangat mulia sekali. Jadi Abu Talha ini tidak makan sama sekali. Dia menyuruh bahwa saudaranya saja yang makan. Dia tidak makan. Dengan cara apa? Dia mematikan lampu supaya dikira oleh saudaranya ini kita sama-sama makan bareng. Sama-sama makan seperti layaknya kita makan bersama. Jadi kalian kalau misalnya ada saudara atau teman-teman kalian atau karib-karib kalian ada yang bertamu ke tempat kalian, kalian sambut dengan baik. Pertama, kalian menyambutnya dengan senang hati, tidak boleh, "Ya, kamu lagi yang datang. Ngapain sih kamu? Nggak usah datang ke sini." Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus ramah, harus baik, harus sopan kepada yang sedang bertamu. Jadi kita sebagai penerima tamu, kita harus ramah dan juga baik. Setelah itu kita menjamu makanannya dengan baik. Kita dalam hadis tadi dijelaskan bahwa kita 3 hari boleh menerima tamu. Kalau misalnya lebih dari 3 hari itu dianggap adalah sedekah. Jadi tamu batas waktu itu adalah 3 hari. Jadi kita harus memberikan makanan. Kayak misalnya, kamu mau apa? Saya beliin. Kamu mau apa? Saya beliin. Mau ayam, mau chicken, mau apa? Mau sapi, dipotongin, nanti dimasakin buat kamu. Langsung. Nah, itu adalah menjamu tamu dengan baik. Jadi kalian
harus bisa mempunyai adab ketika menerima tamu. Yang pertama tadi apa? Menyambut tamu dengan baik, dan yang kedua adalah menjamu makanan tamunya dengan baik, dan yang ketiga adalah kalian ketika tamunya sudah pulang, kalian iringi tamu itu sampai ke depan pintu. Jadi itu adalah adabnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian amalkan, insya Allah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di cerita Hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.